Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kembali lagi di YouTube-nya Dia Mustalifah Channel. Kali ini aku akan membahas buku tentang buku latihan soal Mantapu Jiwa karya Kak Jerome Pauline Sijabat. Aku lahir di Jakarta 2 Mei 1998. Hari-hari yang dekat dan akrab dengan kerusuhan terkelam di Jakarta yang sampai sekarang membuat aku bersyukur karena aku tidak ingat apa-apa dari waktu mengerikan itu selain dari cerita orang dan keluargaku. Melewati masa kritis itu, kemudian pada tahun 2004 keluargaku pindah ke Surabaya. Saat itu aku baru lulus TK dan naik ke kelas 1 SD. Pencarian sekolah di Surabaya lalu menjadi persoalan baru. Sejak mendengar semua cerita itu, aku jadi bermimpi untuk suatu hari bisa pergi ke Disneyland bersama keluargaku. Rasa percaya diri terlalu tinggi yang sebenarnya beda tipis dengan kesombongan tidak akan membawa kita kemana-mana. Aku tahu mimpiku layak dibayar sebegitu tinggi oleh keringat dan kerja keras. Aku tahu mimpiku layak diperjuangkan dan tidak ada yang bisa memperjuangkannya selain oleh aku sendiri. Tapi setiap selesai berdoa, selalu ada suara yang mengingatkan aku, jangan berhenti dulu, jangan menyerah dulu. Setahun itu aku lalui dengan perjuangan yang demikian. Akhirnya di kelas 10 aku berhasil menyelesaikan seluruh materi SMA, materi olimpiade, dan matematika dasar kuliah. Tapi di kelas 10 meskipun aku sudah belajar mati-matian dan mengikuti banyak perlombaan, tetap tidak ada satupun lomba yang berhasil kumenangi. Lalu usaha itu berbuah manis saat aku di kelas 11. Aku mengikuti olimpiade matematika tingkat nasional yang diselenggarakan Universitas Brawijaya dan mendapatkan juara 3. Dari olimpiade matematika, olimpiade farmasi yang ada matematikanya juga, olimpiade teknik industri, sampai olimpiade teknik elektro, pokoknya hampir semua lomba yang berhubungan dengan matematika atau yang ada matematikanya aku ikuti. Kenapa sih aku rajin ikut segitu banyak lomba? Because practice makes perfect. Aku juga rajin memantau website beasiswa, siapa tahu ada beasiswa studi S1 yang sesuai dengan keadaanku. Pada suatu titik setelah menjalani ini itu, aku mulai menerima fakta bahwa memang aku tidak ditakdirkan menjalani studi S1 di luar negeri. Pengumuman peserta yang lolos ke tahap terakhir diberikan 1 bulan setelah ujian. Aku kembali digantung dan kali ini sampai 1 bulan. Sungguh rasanya tidak enak. Kalian jangan ngegantungin perasaan orang lain ya. Hehehe. 3 hari berlalu dengan mengerikan, kayaknya tidak ada malam kulalui dengan nyenyak. Kepalaku menunggu-nunggu dan dipenuhi prasangka juga kekhawatiran. Raut wajah mamaku langsung berubah bahagia, lalu beliau berlari ke dalam untuk memberitahu papa. Ternyata papa lagi ada di kamar mandi, tapi mama teriak-teriak dari luar pintu kamar mandi, "Pak Jerome keterima beasiswa Mitsui Busan, Pak." Papa langsung keluar dari kamar mandi. Yang benar, iya Pak, benar. Akhirnya kami bertiga berpelukan sambil menangis bahagia. Aku sadar belum tentu Roma yang aku tuju adalah Roma terbaik yang Tuhan sediakan buatku. Singapura dan negara-negara lain yang pernah kulirik harus kulewati dengan penuh perjuangan dan kekecewaan. Berkali-kali aku mempertanyakan maksud Tuhan. Tak jarang rasanya ingin menyerah, tapi dengan usaha tanpa henti yang dibalut dengan doa tak putus, Tuhan pasti menyediakan Roma terbaik buat umatnya. Seperti soal-soal Eju dan Waseda yang kukerjakan, mereka tampak sulit tapi bukan berarti mustahil. Babak baru dalam hidupku dimulai. Jerome, si penerima beasiswa Mitsui Busan. Bulan Agustus 2016, aku dan seorang lagi yang terpilih sebagai penerima